dalam ayat Al-Quran di dalam surat Al-A'raf, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal insi wal jin lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Di dalam ayat ini Allah jelaskan, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, maka telah banyak terjerembab dan terpuruk di api neraka, terpanggang mereka orang-orang yang disifatkan lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka mempunyai hati, namun hati ini tidak dipergunakan dan akalnya untuk mengetahui ini ibadah dan ini bukan ibadah, ini halal dan ini yang haram, ini sunnah dan ini bid'ah, ini syirik dan ini tauhid, ini Islam dan ini kufur. Tidak peduli, yang penting sibuk dengan tender dan bisnis mereka. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, telah melalaikan, mengumpulkan pundi-pundi emas mereka sampai mereka akhirnya diusung dan dipenuhi mulutnya dengan tanah, baru mereka menyadari bahwa mereka dalam keadaan kesalahan. Maka di dalam ayat ini mereka mempunyai hati tetapi tidak diberikan hidayah oleh Allah untuk mengetahui mana yang hak dan yang batil. Tidak pernah bergerak hatinya itu untuk menuntut ilmu di masjid. Tidak pernah bergerak hatinya itu untuk mengikuti ucapan-ucapan para ulama yang membimbing dia di kehidupan dunia ini dari kegelapan kepada cahaya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, selain hatinya yang dijauhkan dari hidayah, maka mereka mempunyai mata tetapi matanya hanya hijau kepada yang bergambar Soekarno-Hatta 100.000 atau yang lainnya. Namun matanya tidak silau di saat sibuk kepada Al-Quran ataupun hadis, ataupun membaca terjemah-terjemah yang mengajak kepada keimanan. Walahum adanun la yasma'una biha, dan bahkan mereka mempunyai pendengaran, namun pendengaran itu tidak mau mendengarkan Al-Quran, ceramah-ceramah para ustadz di masjid yang membimbing dia kepada sunnah, tetapi sibuk mendengarkan musik-musik yang diharamkan oleh Allah ataupun dari ucapan-ucapan yang tidak diinginkan oleh Al-Quran dan sunnah. Maka apa kata Allah bagi mereka orang-orang yang dalam keadaan mempunyai hati tetapi tidak diberikan hidayah, mempunyai mata tetapi tidak mau menuntut ilmu, mempunyai pendengaran tidak mau mendengar ucapan-ucapan yang benar dari Al-Quran dan sunnah? Apa celaan Allah kepada mereka? Ulaika kal an'am, mereka bagaikan binatang-binatang ternak yang melata di muka bumi ini. Balhum adall, bahkan lebih sesat dari binatang-binatang ternaknya. Kenapa ya ibadah Allah dikatakan oleh Allah dengan keras? Orang-orang yang tidak mau menuntut ilmu dan bodoh dari agamanya, jahil dari agamanya, tidak mau beribadah, sibuk dengan dunia dan bodoh kepada ilmu syar'i, maka disebutkan oleh Allah mereka bagaikan binatang ternak, bahkan lebih parah, lebih sesat, karena binatang ternak seperti ayam yang ada di dekat kita, kambing dan sebagainya, maka mereka tidak mempunyai akal, maka mereka tidak paham Al-Quran, dan mereka tidak bisa diajak ke masjid karena tidak paham Al-Quran dan sunnah, tidak mempunyai akal. Namun manusia yang mempunyai akal, dan mereka bisa jadi yang jauh dari agamanya dan jauh dari ilmu agamanya, mungkin lulusan S2, lulusan S3, dan mungkin profesor, namun profesor dari ilmu dunia yang memalingkan dirinya dari peribadatan kepada Allah,
maka nol besar dari ilmu agama. Akhirnya orang ini terjerembab kepada api neraka seperti di dalam ayat tadi. Maka begitupun di dalam ayat yang kedua di dalam surat Al-Mulk. Maka di saat dilemparkan kepada api neraka di dalam surat Al-Mulk, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Di saat dilemparkan kebanyakan dari jin dan manusia kepada api neraka, para malaikat yang melemparkan mereka, penjaga api neraka, bertanya kepada yang dilemparkan, alam ya'tikum nadhir, alam ya'tikum nadhir, tidakkah sampai kepada kalian nabi-nabi? Itu di zaman Nabi. Di zaman kita, tidakkah sampai kepada kalian ustadz-ustadz menyampaikan Al-Quran dan mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada ilmu yang hak, menjauhkan kalian dari kebodohan agama, menjauhkan kalian dari ketidaktahuan tentang permasalahan yang urgen dari salat, dari syahadat, dari puasa Ramadan? Maka dikatakan oleh mereka, bala, tentu telah datang kepada kami para penyeru. Yang hidup di zaman Nabi mengakui Nabi telah datang. Yang hidup di zaman sekarang telah datang ustadz-ustadz ke masjid kami, ceramah-ceramah di mana-mana, penuh masjid kami. Namun kami mendustakannya. Kami mengatakan mereka teroris, mereka mengajarkan untuk membuat bom bunuh diri, bahkan nanti akan mengkafirkan kaum muslimin. Jangan duduk dengan mereka misalnya. Maka kami mendustakan mereka. Maka mereka dalam keadaan kesesatan yang nyata, maka di akhirnya mereka setelah mengaku kepada para malaikat bahwa telah datang penyeru kepada masjid-masjid kami, tapi kami sibuk dengan dunia-dunia kami, maka mereka mengatakan di dalam surat Al-Mulk, lau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Oh, seandainya dulu nasma'u wa na'qil, kami yang mempunyai pendengaran ini mendengar apa yang diucapkan oleh ustadz-ustadz yang mengajak kepada jalan yang benar, dan kami melihat dan kami mempelajarinya dengan hati ini sehingga hati ini mendapatkan hidayah. Oh, seandainya, oh kiranya, semoga semua ucapan-ucapan penyesalan ini, the big regret, penyesalan yang besar, dan penyesalan tidaklah ada kecuali di akhir. Maka penyesalan penduduk neraka sa'ir ini, semua penduduk neraka sa'ir berbicara di antara mereka, lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Oh, jika seandainya kita dulu di dunia menuntut ilmu dan mengetahui ibadah kepada Allah dan kita beribadah kepada Allah, maka tidaklah kita terjerembab dan terpuruk dan tenggelam di neraka sa'ir. Maka inilah pendalilan bahwa ucapan Allah tadi, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, maka tidak sama orang-orang yang mempunyai ilmu dengan orang-orang yang tidak mempunyai ilmu agama. Perbedaannya sangat ekstrim, bagaikan la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun di dalam surat Al-Hasyr. Maka tidak sama perbedaan mereka yang sangat ekstrim itu. Penduduk surga dipenuhi orang-orang yang berilmu kepada agama syar'i, dan penduduk api neraka kebanyakan orang-orang yang bodoh kepada agamanya. Maka oleh sebab itu marilah kita mengentaskan kebodohan kepada ilmu agama ini. Bukan hanya mengentaskan kebodohan dari alfabet, tidak bisa baca tulis dari ABCD saja, tidak, tetapi mengentaskan kebodohan dari perkara-perkara yang urgen, dari sholat, dari syahadat. Maka ini yang paling penting. Sudah masuk waktu isya? 3 menit lagi. Ya sudah, kita anggap sudah. Pelajaran kita hanya maghrib dan isya saja kan ya, tidak usah sampai badal isya. Ibu-ibu mungkin
tidak bisa meninggalkan anak-anaknya. Selesaikan? Sudah? Maka kita tutup kajian kita dengan melaksanakan conclusion ataupun intisari. Maka intisari pelajaran kita, barakallahu fikum, semoga Allah mempertemukan kita di surga dan mempertemukan kita di waktu yang akan datang, wallahu a'lam kapan. Yang jelas pelajaran kita malam ini, conclusionnya, intisarinya adalah pertama, di dalam ayat tadi surat Az-Zumar, Allah membedakan orang yang berilmu kepada agamanya dengan orang yang tidak mempunyai pengetahuan pada agamanya. Dan pembedaannya di sini sangat ekstrim, seperti di dalam surat Al-Hasyr, bagaikan orang yang menjadi penghuni surga dan penghuni neraka. Kemudian kami sebutkan pendalilannya bahwa orang-orang yang mempunyai ilmu akan bermuara kepada surga, dikatrol dengan ilmunya, dituntun dengan ilmunya untuk masuk kepada surga. Pendalilannya telah lewat. Dan kebalikannya, dan tadi kita sebutkan pendalilannya, bahwa orang-orang yang jahil, yang tidak paham kepada agamanya karena sibuk dengan dunia, maka mereka kebanyakan terburuk dan terjerumus di neraka sa'ir, di api neraka jahanam, karena kebodohan mereka kepada agama, sehingga mereka menjadi tidak mengetahui bagaimana sholat, akhirnya meninggalkan sholat. Tidak mengetahui bagaimana cara berpuasa Ramadan, akhirnya tidak berpuasa Ramadan. Dan ini banyak kita dapati dari kaum muslimin. Bahkan bersyahadat pun, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, mereka tidak memahaminya dengan baik dan benar. Sehingga dari mereka melaksanakan syahadat dan salat mereka bertasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, namun mereka tidak mengetahui mana kesyirikan dan mana tauhid, bisa jadi terjerembab kepada kesyirikan dan menjadi penghuni api neraka iyadzan billah. Ini kesimpulan yang bisa kita berikan pada kesempatan perdana ini di Masjid Situmbuk di tanah datar Batu Sangkar. Maka kita tutup kajian kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada yang hadir di sini, as'alullahal karim rabbal arsyil azim, an yataqabbal minna ibadatana wa an yurzuqana rizqan halalan thayyiban mubarakan fih wa an yurziqana ilman nafi'an. Kita memohon kepada Allah yang mempunyai arsy yang sangat luas dan yang maha pemurah dan pengijabah doa. Kami memohon saudara-saudara yang hadir di sini di Masjid Situmbuk di tanah datar, yang hadir di sini dari bapak-bapak dan ibu-ibu, dan juga yang di luar dari saudara-saudara kita yang mendengar dan mengimani apa yang kita ucapkan, agar Allah memberikan rizki kepada kita, rizki yang melimpah ruah dan halal. Qulu amin. Dan yang kedua, Allah memberikan ilmu kepada kita, ilmu yang bermanfaat. Semakin bertambah ilmu, semakin bertambah iman. Dan yang ketiga, Allah terima amal-amal ibadah salat kita, puasa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.